الصالحات وبرحمته تكمل الحسنات وبتجلياته تظهر الكائنات وأصلي وأسلم على خير المخلوقات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرة الكرام para alim ulama, para asatidz ibu rahimahullah. Dulu kita sudah mengkaji tentang masalah persoalan akhlak dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang perbedaan khawatir antara ilhamul malaikah, waswasus syayatin, hawajisun nafsi dan khawatirul yakin dari Allah. Dan kita akan membahas lebih lanjut karena persoalan mengerti tentang persoalan khawatir ini menjadi pangkal baiknya orang. Di dalam kitab Ihya Imam Ghazali menekankan benar bahwa pembentukan kepribadian, pembentukan akhlak wajib dimulai dari dalam. Maka orang tidak akan bisa menjadi baik secara hakiki kecuali dia membenahi bisikan-bisikan yang ada di dalam hatinya. Karena itulah kalau kita membaca kitab hadis, kita menemukan hadis Rasul yang sahih, yang sangat muktabar itu. Rasulullah menegaskan bahwa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, bahwa perbuatan itu ditentukan oleh niatnya, dan niat itulah yang menentukan nilai dari perbuatan itu, kata Rasulullah. Sehingga kalau kita baca dalam syarahnya di Imam Nawawi misalnya, kita bisa mengerti bahwa para ulama hadis pun menyebut bahwa niat ini menjadi bagian besar di dalam ibadah. Dia memegang separuh dari keberhasilan ibadah itu sendiri, sehingga niat itu sudah punya posisi pahala. Tapi persoalannya adalah apa niat itu, dan kapan niat itu menjadi persoalan yang dihargai di dalam agama kita ini, dan kenapa niat itu menjadi istimewa posisinya. Imam Ghazali menjelaskan bahwa untuk sampai pada level niat itu sesungguhnya ada 4 level di dalam intensitas batin kita itu. Imam Ghazali memberi contoh, sesungguhnya ketika orang itu mau berbuat buruk, sudah pasti perbuatan buruk itu dimulai dengan niat, tapi tidak langsung jadi niat buruk begitu orang itu. Tidak ada orang yang berzina ketemu lawan jenisnya langsung zina, tidak ada. Dan tidak ada orang yang mencuri tiba-tiba langsung nyuri, itu tidak ada. Tidak ada orang yang mau bunuh diri tiba-tiba ketemu tambang langsung bunuh diri, itu tidak ada. Pasti ada proses di dalam batinnya. Nah, proses ini diidentifikasi oleh Imam Ghazali. Satu cermatan yang menurut saya sangat istimewa. Ulama kita itu sangat detail membaca. Kata Imam Ghazali, pertama kali bisikan itu masuk, khawatir itu masuk ke dalam tubuh manusia, dia hanya sekedar khawatir, atau disebut dengan hadithun nafsi, sekedar melintas. Tapi nanti intensitasnya menjadi menguat, sehingga dia menjadi ma'iluk tabi'ai, menjadi kecenderungan yang alamiah. Setelah itu semakin meningkat lagi, dia menjadi i'tiqad atau al-qasdu. Ini kalau diteruskan meningkat lagi, baru dia sampai kepada level hambin niyat wal qasd, atau kita sering menyebut niat. Apa cirinya ketika bisikan itu masih di level khawatir? Khawatir ini sekedar melintas, dan yang memberikan bukan
bukan dia sendiri, tapi biasanya dia diintervensi oleh setan. Kiai kayak apapun alimnya, apalagi yang tidak kiai, itu kalau ngaji begini, kadang-kadang setannya ngasih ide, ngasih bisikan, pojok-pojok itu orangnya cantik, yang sebelah sana itu cantik. Nah, ketika ide ini sekedar melintas, ini tidak bisa, tetap ada. Nah, kecepatan orang untuk menolak ide sejak dari khotir ini menandakan keistimewaan posisi dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama yang hakiki itu begitu melintas dia langsung tepis. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang sangat alim di hadapan Allah, pelajarilah khotir ini. Dan pada saat khotir itu melintas, jangan diberi ruang dia. Begitu melintas langsung kita tepis. Begitu melintas langsung kita tepis. Tidak orang alim, tidak orang biasa ketika melihat uang yang banyak, pasti pikiran nakal itu tiba-tiba muncul. Karena memang itulah tugasnya setan, memberi ide nakal. Tiba-tiba ini kalau diambil tidak ada yang tahu. Nah, langsung itu ditolak, langsung ditolak. Karena kalau kita masih menolak di level khotir, itu masih gampang. Khotir itu belum ada guratan di batin kita. Dia masih sekedar melintas, dan disinilah jelinya orang alim, sehingga dia mulai menolak sejak dari dalamnya, Tapi kalau ini dibiarkan, dan kebanyakan orang teledor, dianggapnya khotir ini sesuatu yang tidak ada maknanya, dan seringkali orang tidak memikirkan kalau ada khotir yang akan berakibat fatal kalau ini dibiarkan. Kalau ini dibiarkan, kata Imam Ghazali, yang semula khotir ini sekedar informasi dari setan, itu nanti akan menabrak nafsu, sehingga nafsu kita keseret. Begitu setan memberi inspirasi, di mall ini pasti ada perempuan cantik, maka kemudian nafsu keseret. Wah iya ya, mumpung kapan lagi masih muda, sudah waktunya, sudah biasanya, sudah alami kalau laki-laki itu tertarik ke perempuan. Nah, makanya Imam Ghazali menyebut ma'ilu tabi'i, ar-raghbah atau al-ma'ilu tabi'i, kecenderungan yang alamiah. Tampaknya alamiah, tapi sebenarnya yang alamiah ini nafsu mulai keseret bisikan setan. Jadi kalau tadi itu bisikannya cuma setan, pada level kedua ini sudah setan plus nafsu. Pada saat bisikan ini sudah ada dua kekuatan pendorongnya, setan plus nafsu, ini sudah mulai agak berat ditolak. Biasanya orang kalau sudah dapat dorongan dari setan ditambah nafsu, ini sudah mulai agak repot nolaknya. Sudah disuruh berhenti untuk memikirkan itu agak repot. Sudah mulai menguat di batinnya, mulai menguat. Karena nafsu ini kalau sudah bergejolak, susah orang dinalar itu susah. Kalau ini diteruskan, ini akan menjadi lebih hebat lagi. Tapi Imam Ghazali mengatakan pada level kedua ini sebenarnya masih lebih mudah untuk dikendalikan. Kalau orang ini cepat-cepat dapat mau itu hasanah, cepat-cepat ada yang negur. Tapi kalau tidak, maka ini akan diikuti pembenaran dari rasionalnya. Ketika kemudian bisikan setan itu terakumulasi oleh tuntutan nafsu dan dibenarkan oleh nalarnya, saat itulah dia menjadi iktikad atau al-qasd. Dia akan menjadi kesengajaan di dalam batin. Batin sudah mulai menguat, dia akan melakukan itu. Maka kalau orang itu pertamanya kepepet kebutuhan, kemudian ada ide korupsi, kemudian nafsu membenarkan dia kamu sedang dalam kebutuhan, akan memberikan pembenaran. Ini sudah mulai agak repot dihindari, sudah agak repot.
Lebih hebat lagi kalau kemudian sampai ke level keempat, hamdin niat wal qasd. Kalau sudah sampai di level keempat ini, kata Imam Ghazali, batin itu sudah utuh, sudah niat utuh bulat untuk melakukan apa yang diinginkan. Jadi untuk sampai kepada level niat itu sebenarnya ada 4 proses ini. Tidak langsung jadi orang itu. Maka sebenarnya ketika kita melihat orang yang melakukan kemaksiatan, sesungguhnya orang itu sudah diberikan 4 kesempatan oleh Allah untuk menolaknya. Tetapi batin yang tidak jeli itu biasanya sampai pada niat ini masih belum merasa kalau dia sudah kejebak oleh setan, sehingga kemudian dia lakukan maksiat itu. Dia korupsi, dia tunaikan niat itu, dia maksiat, dia zina, zina mata, zina telinga, sampai zina besar. Dan dia tidak merasa, sampai diingatkan kawannya pun itu loh, baru orang ini ngerasa. Kadang-kadang masih cuek juga. Maka kalau kita melihat bagaimana tipu daya setan untuk menyeret batin kita kepada kemaksiatan, ini sangat hebat. Dan mestinya kita mampu membaca khawatir kita sejak dari awal. Maka para ahli ulama, orang awam, para aulia, dalam konteks inilah dia berbeda. Biasanya para aulia itu menjaga benar lintasan batinnya. Karena itu misalnya kalau kita baca di dalam kitabnya Syekh Nasr As-Sarrat At-Tusi, perbedaan tobatnya orang awam, orang khawas, khawasul khawas. Kalau orang awam itu tobat minat dunubi, tobatnya itu dari kesalahannya, dari dosanya, dia maksiat, dia tobat, itu orang awam. Orang awam. Kalau orang khawas, kiai bahasa kita, itu tobatnya minal ghaflah. Minal ghaflah. Biasanya dia sudah mengistiqomahkan pada subuh la ilaha illallah 1000. Ya kok lupa, pada saking sibuknya pekerjaan. Terus setelah lupa dia nangis-nangis, dia mengkodok dikirnya. Sudah bukan persoalan sholat wajib. Kalau persoalan sholat wajib ketinggalan itu bukan khawas namanya, awam, boleh ya. Malam saking capeknya sampai ketinggalan sholat malam, udah nangis-nangis. Ya apa saya ini? Sudah sholat, selesai sholat, kok tidak bisa khusyuk? Nangis-nangis. Ya Allah, kok tidak bisa khusyuk benar? Hari ini rasa-rasanya cuma dapat setengahnya yang khusyuk dari subuh. Nangis-nangis. Jadi yang ditangisi itu bukan lagi maksiat ke Allah, bukan, tapi kelalaian dia di hadapan Allah, kelalaian dia di hadapan Allah. Konsentrasi batin di level kedua. Tapi puncaknya orang alim itu adalah melepaskan diri. Tobatnya itu dari selain Allah, Allah. Jadi ketika batinnya itu ada khawatir selain Allah, maka dia nangis. Meskipun itu mengganggu cuma sedetik saja, dia sudah nangis kok. Dia merasa tidak pantas untuk berdiri di hadapan Allah dengan batin yang tergeser meskipun cuma sedetik. Maka para aulia menyebut salah satu bentuk adabnya seorang wali dari Allah adalah dilepaskan kesadarannya dari Allah meskipun sedetik. Karena itu konsentrasi para aulia batinnya selalu Allah, dan karena itulah biasanya para aulia ini memang fokus ke Allah. Dia sudah tidak lagi disibukkan dengan urusan duniawi, karena memang tugas dia bersama Allah. Dan tentu orang seperti ini hanya sedikit yang mampu sampai ke level ini. Gambaran batin kita menunjukkan betapa sulitnya kita untuk sampai fokus ke Allah. Di dalam sholat saja kita masih lepas-lepas Allah, apalagi di luar sholat. Sedangkan para aulia itu di luar sholat keadaannya seperti sholat, gitu loh ya. Di luar sholat keadaannya seperti sholat. Ini yang disebut fi sholatihim daim. Orang itu dalam keadaan sholat selamanya.
dalam keadaan sholat selamanya. Maka kemampuan hati untuk meneliti dan menolak setiap khawatir, setiap bisikan selain Allah ini dimiliki oleh para aulia. Biasanya kita itu baru tersadar ketika nafsu keseret, terus kemudian kita langsung astagfirullahaladzim, enggak, ini bukan hak saya. Ketika ada orang cantik lewat, mata kita udah ketahan, baru kemudian ya Allah, kok saya kelewat, ya. Oh iya, an-nadhru ulalaka watani alaika. Kan mandang pertama itu Pak, hak kita dari Allah jatah, iya. Tapi pandangan kedua itu adabmu, kata Rasulullah. Pandangan kedua itu adab. Kalau itu mandang pertama dipanjangin, yang perpanjangannya itu yang adabmu, perpanjangannya itu yang adab. Maka ini trik-trik setan yang harus bisa dibaca sehingga kita segera hentikan. Karena kalau kita biarkan dia masuk di dalam batin kita, maka kita akan menjadi kesulitan sendiri untuk mengendalikan batin kita. Kemudian Imam Ghazali menjelaskan, setelah niat apa yang terjadi? Maka dalam aktualisasinya, dalam bentuk perilakunya, ini nanti akan menjadi 4 level lagi. 4 level lagi. Ketika orang itu sudah niat berbuat buruk misalnya, maka dia akan melakukan keburukan. Pertama kali dia akan mencapai ketika dia melakukan keburukan. Pertama kali dia melakukan keburukan itu, tapi keburukan itu masih coba-coba. Dia melakukan keburukan, dia belum senang terhadap keburukan itu. Dan dia melakukan keburukan, kadang-kadang nggak sadar kalau itu buruk. Cuma sudah kebawa oleh pikiran yang tidak terkontrol. Maka kita lihat ada anak yang tiba-tiba ikut tawuran, padahal bapaknya bagus, ibunya bagus. Ketika ditanya, kamu kok ikut tawuran? Apa jawab dia? Sebenarnya tidak kepingin tawuran, cuma kalau saya tidak ikut tawuran tidak punya teman. Di sekolah tidak ada yang lain, ya udah ikut juga. Coba ditanya, senang kamu tawuran? Enggak. Memang kamu merasa bangga dengan tawuran? Enggak. Ya cuma daerah ke kawan gitu saja. Loh kamu ketika tawuran itu baik atau enggak? Enggak tahu sih sebenarnya ya. Nah orang yang kayak begini, ini kata Imam Ghazali, ini levelnya al-jahil. Ketika orang melakukan keburukan, tapi dia tidak mengerti bahwa itu buruk menurut agama. Menurut agama, banyak orang yang melakukan keburukan, tapi dia tidak sadar bahwa itu buruk menurut agama. Ketika orang itu tidak tahu bahwa itu buruk dan dia melakukan keburukan, ini al-jahil, orang bodoh. Tapi ada orang buruk yang lebih parah. Kalau cuma al-jahil, ada orang bodoh karena memang tidak pernah ngaji, agamanya memang dangkal, sehingga dia gandakan uang, renter, bisa. Tapi dia tidak sadar, tidak paham kalau begitu itu haram. Orang yang melakukan kemaksiatan tapi dia tidak mengerti, itu gampang menyadarkannya. Gampang menyadarkannya. Diberitahu saja ini menurut agama salah. Yang Anda lakukan ini bertentangan dengan Quran ini, hadis ini. Orang seperti ini insya Allah langsung sadar. Langsung sadar. Tapi kalau seandainya batinnya sudah mulai tahu bahwa ini buruk, tapi sudah tidak bisa melepas keburukan itu. Tahu ini baik, tapi tidak bisa mengerjakan yang baik. Ini sudah sampai ke level kedua, yang oleh Imam Ghazali disebut al-jahil wa-dhal. Sekarang 2 pangkatnya keburukan ini. Kalau tadi cuma al-jahil, yang sekarang ini al-jahil wa-dhal. Orang ini tidak sekedar bodoh, tapi sesat. Sesat. Maksudnya orang yang bodoh sesat itu apa? Dia tahu baik, tapi Allah tidak memberi kesanggupan untuk melakukan kebaikan. Dia tahu buruk, tapi dia tidak sanggup untuk ninggalin. Nah, banyak orang sekarang itu begini, ngerti kalau korupsi haram itu tahu, tidak usah dijelaskan paham. Tapi suruh ninggalin korupsi nggak bisa, betul ya. Ngerti kalau begitu itu dilarang oleh agama, betul ya. Suruh berhenti nggak bisa.
Itu tidak bisa. Ya. Tahu kalau begini ini baik, sholat malam itu baik, tapi tidak diberikan kekuatan oleh Allah untuk berdiri malam. Gitu loh ya. Tahu kalau zikir itu bagus, tapi tidak bisa tidak. Ada saja alasannya. Gitu ya. Ada sholat itu kayaknya sholat di atas bara api. Begitu salam udah langsung pelencing lari. Gitu loh ya. Kadang-kadang kalau ada orang begini tak pegang, adem itu. Tempat sholatnya dingin, kenapa kok bisa cepet-cepet langsung berdiri? Tak pikir panas ya tempat sholat, kan enggak, gitu loh ya. Enggak, gitu loh. Jadi ini kenapa begini? Ya ini tahu baik, tidak diberi kemampuan, itu ada. Orang diberi ilmu itu rahmat, tapi kalau sampai tidak diberi kemampuan menjalankan ilmunya, itu ada. Jadi banyak orang yang merasa sudah dimuliakan Allah karena banyak ilmunya. Padahal aslinya dia diazab oleh Allah karena diharamkan amalnya. Allah. Banyak. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari jenis ilmu yang cuma masuk di kepala dan nembus ke dada kita dan menjadi perilaku. Itu bahaya. Rasulullah tidak mengajari begini. Quran itu masuk kepala, masuk ke dada, jadi perilaku. Gitu ya. Kalau cuma hafal, WC perempuan, WC laki-laki, WC perempuan, WC laki-laki, WC perempuan, WC laki-laki. Giliran masuk WC perempuan, padahal dia laki-laki. Nah, urusannya, gitu ya. Mending tidak hafal, gitu loh ya. Mending tidak hafal, tapi sangat perhatian benar, gitu loh. Quran dihafal bagus, ayat-ayat dihafal bagus, tapi setelah hafal lakukan, gitu loh ya. Karena itu jauh lebih penting, gitu loh ya. Mendohirkan Quran di dalam amalnya itu bukti kita menghafalkan Quran, gitu loh ya. Itu yang bahaya itu karena Rasulullah mengingatkan besok Quran itu, kata Rasulullah, besok itu berarti ya sekarang ini muter-muter cuma di bibir, jadi hiasan bibir dan masuk ke dada, gitu ya. Ilmunya orang cuma sampai di kepala. Banyak hadis yang menyebut begini, kata Rasulullah di dalam hadis yang muttafaqun alaih, di dalam kitabnya Muhammad Fuad Abdul Baqi Lu'lu' wal Marjan. Di situ disebutkan bahwa adabnya orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya besok ususnya akan terburai di neraka, dan ususnya itu akan berada di poros dan dia berputar-putar seperti binatang yang sedang menggiling. Masya Allah ya. Bahaya ini. Sampai Quran menyebut kabur maqtan indallah an-taqulu ma la naf'al. Sangat muat Allah itu. Kedengkian Allah itu sudah besar sekali pada orang yang cuma diberi ilmu tapi tidak bisa jalankan. Maka sedikit demi sedikit ilmu itu kita amalkan. Saya senang kalau baca ulama-ulama kita dulu, misalnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Para ulama menyebut beliau itu, dia adalah orang yang tidak meninggal kecuali sudah diamalkan seluruh isi Quran. Syekh Abu Yazid itu Pak kalau ngaji dapat satu ayat diamalkan dulu, nah terus ngajinya berhenti, satu ayat berhenti, sebentar saya mau mengamalkan dulu, diamalkan. Maka ketika sampai pada ayat Al-Quran, anishkurli wali walidaika, hendaklah kamu itu bersyukur kepada aku, kata Allah, dan kepada dua orang tuamu. Pusing Abu Yazid itu. Terus gimana prakteknya? Nah, kita tidak pernah kepikiran. Abu Yazid kepikiran, terus gimana mempraktekannya? Kalau saya sedang bersyukur ke orang tua, saya sedang melayani orang tua, saat itu saya pasti tidak bisa sholat. Kalau saya sholat, saat itu saya tidak bisa melayani orang tua. Terus gimana saya ini supaya bisa taat ke Allah, taat pada orang tua? Kata Syekh Abu Yazid, ini repot ini. Supaya gampang, saya mau minta izin ke orang tua untuk dilepaskan dari tanggung jawab hormat ke orang tua. Maka beliau minta ke orang tuanya supaya dilepaskan
dari tanggung jawab ke orang tua dan diserahkan kepada Allah. Tentu kita tidak sedalam ini memahami ayat ini, tapi ini salah satu ulama besar kita yang sampai pada keadaan batin yang sebegini hebatnya. Jangan nanya bagaimana Syekh Abu Yazid itu hormat orang tua. Ketika orang tuanya itu menginginkan air, Syekh Abu Yazid itu mencari air dalam keadaan dingin sekali saat itu. Dia bawa kendilnya, dan ketika dia pulang ternyata orang tuanya sudah tertidur. Syekh Abu Yazid tak mau membangunkan, tapi dia tidak berani tidur, maka digenggam terus kendil ini. Saking dinginnya sampai kulitnya ini lengket ke kendilnya. Ya. Ini saking hebatnya dia taat ke orang tua. Tapi ketika dia merasa ketemu ayat ini bingung, dia minta izin ibunya supaya dilepaskan dari kewajiban taat. Nah, ibunya paham. Kata ibunya, iya nak, saya serahkan kamu ke Allah. Ya, saya serahkan kamu ke Allah. Ini yang membuat Abu Yazid kemudian menghabiskan seluruh hidupnya untuk Allah, dan dia kemudian dikenal sebagai ulama besar, terutama ulama yang berada di barisan thariqah Naqsabandiyah. Nanti secara perkembangan ruhaninya, Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini dibaiat Uwaisi oleh Imam Ja'far Shadiq Birruhi atau Barzakhi. Maka kemudian Syekh Abu Yazid ini memiliki zikir sirri Allah yang itu kemudian berlanjut menjadi thariqah Naqsabandiyah sekarang ini. Maka setiap orang Naqsabandiyah pasti mengenal Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Begitu juga orang Qadiriyah yang Naqsabandiyah pasti mengenal Syekh Abu Yazid Al-Bustami sebagai salah satu masyayikh besar di dalam thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Di dalam kajian tersebut pun orang mengenal beliau ini dengan tema sentral kajian Fana Babu Ittihad. Beliau lah yang membawa penjelasan tentang Fana Babu Ittihad. Saya kembali ke persoalan bahwa ilmu itu penting, tetapi amaliyah itu mutlak. Amaliyah itu mutlak. Maka kalau sampai orang itu tahu baik tidak melaksanakan, tahu buruk tidak bisa meninggalkan, berarti batin orang itu sudah sesat. Maka dia dapat gelar al-jahil wadhal. Ada yang lebih jelek lagi. Yang lebih jelek lagi itu level ketiga, disebut al-jahil wadhal wal fasik. Sudah bodoh, sesat, rusak. Batin orang yang bodoh, sesat, rusak itu seperti apa? Kata Imam Ghazali, indikatornya kalau orang itu melakukan maksiat, dia senang. Kalau dia zina, senang. Kalau dia pacaran, senang. Kalau dia korupsi, senang. Maksiat itu senang. Itu ya. Orang lain sholat, dia tidak sholat, senang. Itu ya. Ini hati-hati. Kalau sudah diberi senang pada maksiat, subhanallah, ini begitu hebat tipuan Allah pada orang-orang yang musuhnya Allah. Batin itu, ruhani kita itu, naturnya, watak dasarnya roh kita itu cinta Allah, cinta kebaikan. Karena itu kalau orang itu tidak sholat, tapi masih senang lihat orang sholat, masih lumayan. Gitu ya. Kalau orang itu maksiat, tapi dia sebenarnya nggak senang maksiat itu, cuma tidak enak, tidak melakukan itu karena temannya begitu semua, itu masih lumayan. Tapi kalau sampai orang itu maksiat dan senang dia, kapan ya ada tawuran lagi ya? Udah seminggu nggak tawuran, nggak enak. Loh, kok begini? Ini sudah fasik orang ini. Itu loh ya, fasik orang ini. Hampa rasanya hidup ini kalau tidak pacaran. Loh, fasik ini sudah. Itu loh ya, fasik ini. Itu loh ya, fasik ini. Jadi kalau sampai orang itu dimaksiatnya, sudah diberikan kenikmatan oleh Allah, batinnya itu udah kesasarnya, udah jauh dari Allah. Itu loh ya. Imam Ghazali mengatakan kalau masih orang itu jahil wadhal,
orang itu bodoh sesat, itu didakwai insya Allah cepat masih. Cuma kalau orang jahil itu diberitahu sedikit sudah balik ke Allah. Kalau orang jahil waktu butuh mau'izah hasanah yang agak panjang. Jadi bapak kalau ngadepin orang, ini anak ini kayaknya baru kena maksiat ini, tapi belum parah. Terus bagaimana caranya bapak? Bapak ceramahnya agak panjang dikit, gitu loh ya. Tapi kalau bapak lihat ini anak baru kesentuh maksiat, tapi tidak paham dia itu bagaimana rusaknya Jakarta, ini baru datang. Bapak ngomongnya tidak usah panjang-panjang, jangan diteruskan. Ini Jakarta, kamu kalau nggak ngerti keblasuk tambah parah. Ya lihat mbak, lihat mama, lihat saya. Nah, kalau begini saja dia sudah kaget, sudah ketarik. Tapi kalau sudah mulai kesesat batinnya, itu bapak harus panjang jelaskannya. Ini gini loh, kamu nggak ngerti petanya Jakarta. Jakarta itu bisa positif, bisa negatif. Kalau kamu begini cara bergaulnya, ini nggak bisa, kamu nanti arahnya negatif. Ini nanti akan begini, ini begini, ini begini, dampaknya begini. Ini sudah ciri-cirinya begini, begini. Jelaskan yang panjang, jelaskan yang panjang. Betul ya. Mau itu dibatasi, dikonyiti kalau kata ulama tafsir, dikonyiti dengan kata hasanah. Wal mau'izatul hasanah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada mau'izah itu harus hasanah, harus baik. Karena ada saran yang dirumuskan itu ada. Jadi beri saran yang baik. Tapi kalau orang sudah fasik, kata Imam Ghazali, tidak usah sampai fasik, Pak. Dol saja. Itu kalau mau balik bersih lagi batinnya, itu tidak cukup hanya ceramah. Kalau dia sudah mengatakan, iya Pak, iya Paman, saya kepingin tobat. Sudah begini, ini anak sudah harus dilatih dengan mujahadah riyadhah. Tidak cukup dengan komitmen. Kata Imam Ghazali, biasakan anak ini Senin Kamis ya suruh jalan. Biasakan anak ini, bimbing dia. Ayo kalau kamu benar tobat, ikuti bapaknya. Senin Kamis puasa, malam sholat, meskipun cuma 2 rakaat. Karena batin udah terlanjur belok, gitu loh ya. Ibarat besi udah mulai nentuk anak ini. Gitu loh. Kalau mau lurus lagi, tidak cukup hanya dilus-lus, sudah harus dipanasi dia. Gitu loh ya, dipanasi. Tapi kalau ini sampai masuk ke level ketiga, dia fasik, rusak, sudah senang pada yang maksiat. Imam Ghazali mengatakan hati-hati. Kalau batin sudah senang pada maksiat, hampir dakwah nggak masuk. Jadi kalau orang itu udah senang pada maksiat, bapak ceramah, wong dia itu loh udah senang pacaran itu, wong dia itu loh udah senang maksiat itu, wong dia udah senang tawuran itu, bapak datang terus bawa Quran. Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim tidak didengar, Pak. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang, bus telinganya udah tutup, gitu loh ya. Ketutup oleh apa? Ketutup oleh gejolak nafsunya, gitu loh ya. Terus bagaimana caranya? Bapak harus cari cara penyadaran melalui pengkondisian. Ya apa caranya anak ini dihadirkan dalam kondisi yang membuat dia tersadarkan kembali, gitu loh ya. Trek-trekan terus gimana caranya? Begitu ada ini ada video trek-trekan yang nabrak mati. Nah yang sini lihat ini. Kayak kamu Pak, iya keren Pak. Iya delok mesti kembali. Itu ya berumur cedak itu mati gitu. Mau kan? Baru kaget. Maka di sini dakwah tidak cukup ceramah. Media penting, gambar-gambar penting, video-video penting untuk memberikan kesan. Cerita-cerita bagus penting untuk mendobrak batin yang sudah terlanjur beku. Gitu. Kalau perlu bawa dia ke pesantren. Lihat itu orang-orang seusia begitu taat, bangun jam 4 pagi, jam 3 pagi, sholat. Masa kamu cuma 5 waktu aja bapak minta jamaah repotnya setengah mati nak? Itu loh ya. Jangan malu-malukan bapak di hadapan Allah. Ayo ikutlah. Kalau kita kok susah banget anak kita ini sodako, kita bawa ke tempat-tempat orang miskin, kita kelilingkan itu lihat, untung kamu itu masih bisa makan enak, tidur enak,
yang banyak syukur, jangan menuntut aja, jangan menuntut saja ke orang tua, harus bisa begini, harus bisa begini. Sudah, tidak bisa kalau dengan ceramah saja tidak bisa, harus dengan pengkondisian. Karena itu ada ustaz yang mungkin teknis pengkondisiannya yang berbeda. Kemudian kalau mau menyadarkan orang itu ditaruh di liang lahat, kemudian diceramai dari atas. Maksudnya itu apa? Kamu itu mau mati, gitu ya. Biar kamu paham. Maunya itu pengkondisian. Nah di sini ini tidak tahu saya, ilmu pendidikan belum sampai ke situ, Pak. Ulama kita itu Imam Ghazali itu tahun 1111 udah begini mikirnya, gitu ya. Udah begitu, udah sampai ke sini. Makanya saya bingung kenapa orang-orang itu tidak mau pakai teori-teori yang sudah aplikatif dan sudah jelas bagusnya begini. Jadi kondisikan. Terus bagaimana kita juga didik anak itu juga kita mainkan. Ya ceramah yang bagus, ya cerita yang indah, ya kita ajak dia. Makanya saya mikir-mikir kenapa anaknya kiai itu selalu diajak keliling muter-muter kiai-kiai sepuh, keliling ke sini, keliling ke sini, keliling ke sini. Dia tunjukkan ini loh, figur ideal bapak itu begini. Cuma nggak ngomong, gitu loh ya, dibawa ke sini, dibawa ke sini. Besok kayak begitu kamu, maunya begitu. Di samping nyari doa tambahan dari kiai-kiai yang sepuh itu. Termasuk mendatangi pesariannya orang alim, sekedar untuk memberikan inspirasi bahwa ini orang yang mulia dunia akhirat. Ini yang kemudian bisa membangkitkan kesadaran lebih dari sekedar ceramah, Dalam konteks seperti inilah kemudian haji itu menemukan maknanya. Ketika orang itu dihadirkan kembali di hadapan Ka'bah, kemudian dihadirkan kembali di Mina, dihadirkan kembali di Musdalifah, dihadirkan kembali di Arafah. Ini sebenarnya pelajaran langsung dari melihat keadaan, dan Allah akan tumbuhkan keyakinan dari situ. Itu hebat, itu hebat. Tapi kata Imam Ghazali, di level ini sudah hampir tidak masuk jalan. Jadi kalau sewaktu-waktu kita nyeramai anak yang sudah tertarik pada kemaksiatan, terus kok tidak dengerin, tidak usah kaget. Maka jadi ustaz kalau ngerti tipe orang yang diceramai model begini, tidak stres, Pak. Jadi guru itu ketika melihat anaknya memang model begini, itu tidak kaget. Ya saya tidak punya kekuatan kecuali menyampaikan. Ini levelnya udah berat. Yang level terakhir itu adalah al-jahil, wad-dhal, wal-fasik, wasyarir, dari kata syarr. Jadi sudah bodoh, sesat, rusak, dedekotnya keburukan. Syarr itu buruk, syarir itu sangat buruk. Kalau nggak pakai sih jadi ranjang tempat tidur syarir. Tapi kalau syarir itu buruk banget. Apa indikator batinnya orang yang sampai di top level buruk ini? Kata Imam Ghazali, cirinya orang itu bangga dengan kemaksiatannya. Dulu ya, bangga dengan kemaksiatan. Ada orang yang bangga melihat orang bisa korupsi 100.000, cemek, baru korupsi 100.000 aja bangga. Saya 1 juta, gitu ya. Korupsi bangga, gitu ya. Baru korupsi 1 miliar, saya korupsi 5 miliar, tak ketahuan, lu bangga. Ya Allah, gitu ya. Mau selingkuh bangga, gitu ya. Selingkuh bangga. Ya Allah, ini mati, Pak. Hatinya mati orang ini. Gitu loh, kalau sampai bangga kemaksiat itu mati. Dan kalau orang sudah bangga kemaksiat, kata Imam Ghazali, dakwah tidak berguna. Jadi Bapak jangan sudah ceramah dengan orang begini. Bapak itu cek dulu ini levelnya apa, bahasanya orang itu ya. Jadi kalau mau ngomong dengan orang itu dicek. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah, ukhotibun nasa biqadri uqulihi. Kalau mau ngomong dengan orang itu lihat level batinnya. Cuma
supaya melihatnya itu indikatornya juga dengan mata batin. Maka jadi dia itu yang mata batin harus belajar bagaimana ngasah mata batin, gitu loh ya. Bagaimana ngasah mata batin sehingga mata batin itu bisa teliti. Oh ini kelihatan ngejek ini orangnya, ini udah mulai level ini. Kalau ini, wah ini sudah tak bisa. Dia udah bangga ya. Udah bangga. Satu hari saya pernah ikut roda pas di luar Jawa, ikut roda, terus ada supir truk yang ikut roda juga. Nah setelah roda-roda nawarin ganja apa dia, nah, dengerin aja ngomong apa. Di atas jam 12 orang ngomongnya sama ngawur kemana-mana. Nah dia ngomong apa aja. Setelah itu dia ngomong begitu membanggakan pengalaman dia untuk berzina dengan wanita berbagai ras, berbagai suku, berbagai suku. Saya pikir ini orang sudah sampai levelnya Imam Ghazali bangga dengan maksiatnya. Dari orang begini, dari orang begini. Satu lagi ada seseorang yang alumni luar negeri, tidak mau sholat, padahal dulunya juga dia itu belajarnya juga di agama terus. Nah, tidak tahu pikirannya bagaimana. Terus kita kumpul dosen-dosen, ayo kita grebek orang ini, kita datangi bareng-bareng, sampai dari fikihnya, sampai dari hadisnya, sampai dari tafsirnya, ayo kita datangi bareng-bareng. Nanti kita dari tasawufnya mau kita coba nalarnya. Begitu sampai di depan dia, apa kata dia? Dah, kita ini sudah sama-sama mengerti mana baik, mana buruk. Kita belum ngomong. Nah, saya nggak akan ikut pikiran sampai jangan pengaruhi saya. Bagi saya apa yang saya pikirkan ini yang paling benar. Lalu membangga-banggakan konsep dia dan komitmen dia dengan pikiran yang sudah nyimpang itu. Terus saya mikir-mikir, ini percuma ini sudah. Dia sudah begitu bangga dengan jalan yang dia pilih. Kalau sudah begini bangga, saya langsung mundur. Teman saya masih ngeyel aja ngajak debat. Saya terus percuma, saya mundur, terus saya cari teman saya yang kenal dengan dia. Saya bilang, cari ibunya, cari istrinya, cari bapaknya. Biar bapak ibunya yang nangis ke Allah, minta ke Allah supaya diberi hidayah. Orang kayak gini udah gak nembus, gitu ya. Jadi kalau orang sudah bangga dengan maksiat, jalan hidayah untuk tembus ke dia itu rasa-rasanya sudah gak dikasih oleh Allah. Bapak lihat bagaimana Allah memberi gambaran orang munafik itu. Ya. Al-Qasayyibin al-Musyadawari Al-Qasayyibin minasamai fihi dhulumatun warahul wabar yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas-sawa'iqi hadarul maut wallahu muhitun bil kafirin. Orang kalau sudah munafik udah seperti orang di dalam hujan lebat. Namanya hujan lebat itu ya sudah gelap, ada petirnya, ada kilatnya. Ada kilat itu mestinya terang, dia malah ketakutan, malah ditutup telinganya, hadarul maut, takut mati. Ya. Dan Allah meliputi seluruh keraguan dan kemunafikan serta kekafiran orang kafir ini. Ya, Allah tahu semuanya. Apa ini? Apa ini? Kemudian dilanjutkan sudah ditutup semua oleh Allah, sudah dikunci telinganya, sudah ditulikan, sudah dibisukan, sudah dibutakan matanya, dan tidak bisa balik lagi dia ke jalan Allah. Orang munafik. Ini kenapa ini kok sampai dikunci semua oleh Allah? Dia orang yang di level keempat itu juga sudah mendekati titik ini. Batinnya sudah mulai nutup semua itu, sudah menutup semuanya, sudah dikunci, sudah mata tidak dengerin, ini tidak dengerin, sudah tidak bisa dengar adzan, sudah tidak dengar, dinasehati sudah tidak tembus, lihat orang baik juga sudah tidak tertarik. Kalau sampai begini dan dia sudah bangga dengan maksiat, sudah mati ini, sudah mati hatinya. Nah, kalau sudah mati begini, tidak ada jalan satu-satunya. Kalau menurut saya, tembus melalui ibu bapaknya,
ibunya terutama nangis ke Allah minta supaya diberi hidayah orang begini. Kalau ini istri, suaminya yang harus nangis ke Allah supaya dapat istrinya hidayah dari Allah. Kalau ini suami, cari ibunya suaminya. Kalau nggak ada, nah ini yang repot. Betul ya? Terus kemana ini? Cari lisan-lisan orang yang mustajab. Tapi katanya Kang Said, aku Kiai Akhil Sirot, dia mengatakan sekarang mulut mustajab sudah repot katanya. Yang ada tempat mustajab masih banyak katanya ya. Waktu mustajab banyak, cuma mulut yang mustajab repot gitu loh ya. Orang ributan, rebutan masuk raudhah. Kalau haji itu bisa malam Jumat itu yang mati 3. Itu waktu saya haji dulu itu, tidak tahu mudah-mudahan sekarang lebih rapi. Waktu umroh kemarin sih rapi, tapi kalau sudah haji kan repot. Untuk desek-desekan, rebutan tempat mustajab. Tempatnya mustajab, mulutnya tidak mustajab. Loh apa? Itu tempatnya singgah sana aja. Iya tapi yang duduk gembel kok gitu loh ya. Jadi yang nyebabkan tidak terima ya gembelmu itu gitu loh ya. Gembelmu itu gitu. Jadi kapan? Ini multazam, di depan multazam, tahu saya multazam itu mustajab. Ini di bawahnya mizan, talang air, iya tahu saja. Itu mustajab di bawah talang air itu katanya Sayyidina Utsman itu ada pintu surga yang diminta dulu oleh Nabi Allah Ismail ketika dia kepanasan tinggal di sampingnya Ka'bah. Akhirnya kalau kita berada di bawah mizan atau kita sedang tawaf melintasi mizan, pasti ada hawa yang dingin kayak AC. Pasti kalau muter, kalau anginnya dari sebelah sini, itu pasti Bapak rasakan. Pasti ada. Kalau anginnya ke sana, kalau Bapak muter dari sini, itu terasa. Itu apa? Itu kata Sayyidina Utsman, angin surga itu angin surga. Itu angin surga. Itu mizan, di bawah mizan. Iya mustajab. Mustajab itu memang. Mustajab dan tempat-tempat tadi. Tapi mustajab itu ditentukan juga oleh bibirnya, itu loh ya. Nah bibirnya tidak pernah nyebut Allah, tiba-tiba mau mustajab dari mana, gitu loh ya. Batinnya tidak pernah gantung ke Allah, mustajabnya dari mana, gitu loh ya. Maka kemudian waktu-waktu mustajab, iya, ba'da maghrib sampai isya mustajab. Dari dulu nggak dicabut oleh Allah, tetap mustajab itu, gitu loh ya, tetap mustajab. Tapi kalau orang itu malam, sepertiga malam terakhir sampai dengan subuh mustajab. Antara adzan dan iqamah mustajab. Antara khutbah 1 ke khutbah kedua mustajab. Gitu ya. Tapi kan kalau orang itu nggak ngerti, ini waktu sudah mustajab, tempat mustajab, tinggal orangnya sekarang. Betul ya. Siapa orang yang mustajab itu? Orang yang sakit dan dia ridho, mustajab itu. Kemudian orang yang sedang dianiaya, mustajab itu. Doanya saudara kepada saudaranya yang tidak diketahui. Bapak doakan keluarganya, Bapak tidak tahu, tapi terus didoakan adiknya, kakaknya, mustajab itu. Ya. Doanya ibu ke anak sudah pasti mustajab. Jadi ini doa-doa yang mustajab, doanya orang yang sedang berpuasa mustajab. Kalau sampai orang mustajab itu pada waktu mustajab berada di tempat mustajab, itu yang mustajab top itu. Ini ada orang yang batinnya gantung ke Allah terus. Dia haji berada di Arafah, tempat mustajab. Waktu wukuf di Arafah, oh ya Allah, itu Pak, der-dernya doa itu, gitu loh ya. Sudah ada di masjid tempat mustajab, iya tapi tidak semustajab di raudhah, gitu ya. Di raudhah waktu mustajab, orangnya mustajab, oh ya top itu. Top. Nah orang-orang begini mudah-mudahan bisa nambah hidayah yang bisa masuk ke dada orang yang sudah terlanjur mati. Maka karena itu para aulia sudah pasti batinnya batin mustajab. Maka kalau memang berada di dalam posisi seperti ini, kalau saya menganjurkan cari orang-orang yang doanya mustajab dan minta supaya didoakan anak ini supaya bisa dikembalikan. Karena Allah sudah tidak tertarik dengan orang ini, maka harus melalui mulut lain. Mudah-mudahan Allah kemudian membuka hidayahnya dan memberi. Lihat Sayyidina Umar, dia masuk Islam
bidu'ai Rasulullah Muhammad SAW. Karena doa Rasulullah, gitu loh ya. Karena doa Rasulullah. Aslinya waktu itu Umar udah nutup ya. Tapi kemudian Rasulullah yang gedor-gedor Allah. Begitu digedor Allah oleh Rasulullah, Rasulullah berikan rahmat itu. Gitu loh ya. Banyak saya kira contoh-contoh bagaimana kemudian kemanfaatan itu datang dari orang lain. Karena kalau menurut Imam Ghazali di level jahil, wadhal, wal fasik, wasyarir itu sudah ada pintu kecuali doa. Nah karena itu kalau kita sudah mengerti level-level ini, mudah-mudahan kita bisa jagai anak kita lihat jangan berhenti untuk memberi nasihat yang baik. Karena kita nggak tahu anak kita ini sedang punya ide kemaksiatan jenis apa, level apa. Iya, kalau sudah melakukan kemaksiatan kita udah kecolongan kalau sudah terjadi perbuatan di hatinya itu loh. Makanya orang tua dulu itu pinter, cuma dengan kata simpel dia bilang hati-hati. Mungkin kita enggak gitu, mungkin lebih dari itu. Nah, hati-hati, sholatnya ya dijaga. Iya mah, ngerti saya soal iya nggak apa-apa, pokoknya mama pesen apa salahnya. Nggak apa-apa, jangan bosen-bosen. Udah gede hafal, hati-hati anak ya. Oh mama hati-hati terus, iya mama saya, gitu ya saya. Jadi terus diingatkan supaya anak itu menjadi terus terikat di jalan Allah. Nah 4 level ini mudah-mudahan memberikan kesadaran kepada kita untuk membentuk hati kita secara lebih baik lagi. Dan bagi kita yang kemudian merasa, aduh ya Allah, kok saya masih punya senang kemaksiatan itu. Ini ciri-ciri tidak benar batin saya. Kok lihat orang buka-buka aurat saya kok masih senang ya Allah. Ini bentuk dan benar batin saya. Minta tobat ke Allah, minta segera disembuhkan, minta diberikan dorongan batin yang benar, yang senang pada hal-hal yang diridhoi Allah, yang tidak senang pada hal yang diharamkan Allah. Karena itu saya biasanya selalu meminta kepada Allah agar dijadikan saya, keluarga saya, jamaah saya itu dijadikan menarik, tertarik pada apa-apa yang diridhoi oleh Allah dan dijadikan muak dengan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena kita itu kadang nggak sanggup, kita senang aja masih, gitu loh ya. Dijadikan muak, kalau sudah muak, insya Allah kita terindah. Saya kira ini pengantar saya. Kalau ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi, diperdalam berkaitan dengan tema kita, intensitas batin ini, monggo kami persilakan. Wa akhirnya bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada membatas ta'lim mereka kepada jemaah kami persilakan, mungkin ada satu atau dua pertanyaan. Silakan. Sebagai salah satu contoh, misalnya kita masih katakan suka melihat di mall atau di mana, atau katakan di tempat tertentu. Sebagai contoh, misalnya melihat seorang wanita, misalnya, itu tadi sudah diceritakan tahap-tahapnya, sehingga pada ujungnya bahwa itu akan bisa menimbulkan suatu niat atau bercampur dengan nafsu, niat jahat dan sebagainya. Tapi Ustaz, ini sudah contoh juga bahwa bagaimana kalau seseorang misalnya, ya contohnya saya sendiri lah, saya itu senang melihat katakan wanita cantik, saya perhatikan wajahnya, saya perhatikan tekuk tubuhnya, terus saya kagumi, terus ujung-ujungnya bukan niat jahat yang muncul bagi saya, tapi suatu kekaguman kepada Allah, sehingga saya mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu indahnya ya Allah ciptaanmu ini, sehingga ujung-ujungnya lagi bisa bertambah. Kapan saya memiliki salah satu di antara mereka, misalnya demikian Ustaz. Ini gimana yang kira-kira apanya komennya ini? Yang kedua Ustaz, mengenai ini bahasa etika ini bahasa
kalau kita lihat etika di satu suku atau satu kaum, satu golongan, etika baik belum tentu baik bagi suku atau golongan yang lain. Nah, banyak contoh misalnya buat daerah saya kalau duduk makan itu harus bersila bagus, baik. Tapi ada sementara misalnya orang kalau makan naik kakinya sebelah, ya itu kan kami anggap wah ini nggak sopan, ini orang nggak punya etika. Misalnya itu salah satu. Banyak contoh-contoh, misalnya bersendawa di satu suku, setelah makan bersendawa itu ini orang nggak punya adat, nggak punya etika nih. Tapi di suku lain mungkin ya bagus. Nah, bagaimana suatu syarat atau ketentuan atau pakemnya yang dikatakan etika yang universal, yang dikatakan baik itu yang bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yang pertama masalah bagaimana kalau melihat perempuan itu tidak melihat perempuannya, tetapi melihat dia sebagai wujud ciptaan Allah dan membangkitkan kesadaran ketuhanan. Kalau memang bisa begitu itu ya hebat, betul ya hebat. Rasa-rasanya itu sudah di atas kiai. Wong kiai itu masih kalau lihat perempuan itu masih ketarik kok sama, masih ketarik. Orang kayak saya muda Pak, dulu ya, mahasiswi saya cantik-cantik, dulu ya. Ya kalau saya biarkan mata ini sak kuat-kuatnya mata, matanya kuat, yang lain dah kuat. Jadi sampai mahasiswi saya ada yang protes, lapor ke bagian administrasi di kampus itu. Begitu saya ke administrasi, saya diprotes. Pak Sotik ini kalau ngajar nggak pernah lihat ke perempuan ya. Kok bisa masuk laporan ke sini? Dari mana? Udah itu anak-anak di kelas pada lapor ke sini. Nah kenapa? Katanya kalau ngajar nggak pernah dilihat. Capek-capek dandan dari kosan. Kata wah ini anak. Jadi ya enggak, saya ini muda gitu loh ya. Saya ini muda dan saya ini sehat. Saya ini sehat gitu loh ya. Jadi ya normal, Ustadz juga manusia gitu. Manusia kayaknya hati-hati lebih selamat. Ya, hati-hati lebih selamat. Sampai ada seorang kiai di daerah saya di Probolinggo, Mas Jayadi Mohofullah. Beliau kiai yang sangat salaf, pondoknya itu jangankan nama Pak, pelangnya aja nggak ada, gitu ya. Jadi nggak ada itu teman mondok bapak saya. Beliau itu kalau ceramah, ini masih penting saya masih begini. Beliau itu kalau ceramah, mulai dari awal sampai akhir yang dilihat itu cuma kepala mic-nya. Sampai bubar ya begini, gitu ya, bubar. Terus masa saya mau ngaku masih keren saya kuat lihat, nggak berani saya. Jauh lebih ahli, Mas Jayadi dari saya. Ya. Ada kiai sampai saking kepingin jaga bersihnya hati, kalau ceramah itu sampai, kalau di perempuan itu sampai di belakang satir, di belakang hijab. Bagi saya sih sebenarnya sih iya, benar. Walaupun di dalam kajian ilmu fikihnya, masa fikihnya melihat perempuan dalam keadaan taklid itu termasuk amatul balwa. Para ulama fikih menyimpulkan itu termasuk ya sebenarnya sih tidak baik, tapi sudah tidak bisa dihindarkan sehingga dia dimaafkan, sudah sampai di level dimaafkan, sehingga kemudian boleh ngajar ibu-ibu ya boleh, tapi tidak usah dilihat ibu-ibunya, yang dilihat yang ibunya saja. Kalau bisa melihat tapi tidak lihat, oh hebat. Bisa lihat tapi tidak lihat itu hebat. Bapak lihat mau tapi nggak lihat, oh itu hebat. Bentuknya lihat nggak lihat itu nggak ada serser, gitu loh ya. Bapak nggak ada serser. Ketemu yang seperti apapun, ini paha ayam, ini paha sama aja sapi, ini paha kambing, yang ini paha yang lain. Bapak tidak kaget, gitu loh ya. Oh hebat kalau begitu. Kalau rasa-rasanya
kalau belum wali kok rasa-rasanya nggak normal. Jadi bahaya. Kenapa? Karena ini permainannya bukan di logika. Ini tarikannya tarikan syahwat. Tarikan syahwat itu tidak melewati akal, tidak melewati nalar. Sehingga kalau Bapak mau cegah melalui dari nalar, duluan syahwatnya, Maka dan kalau sudah menggores syahwat itu hilangnya lama. Dan percaya kalau pergi deh ke mana kolam renang yang perempuannya cantik-cantik, pulang seminggu masih ada gambarnya di dia. Ngaji Quran sudah hafal 3 kali tetap gambarnya. Itu repot ngilangi, itu repot ngilangi. Ya, waktu saya ke Laut Mati itu ke Jordan itu kan kiai-kiai semua yang datang. Dan begitu pas langsung kita mandi, tiba-tiba ada yang lain karena itu memang resortnya itu resort yang keren itu terus ini wah itu ada seorang mursyid yang kemudian dia langsung begitu melihat langsung naik pakar macam-macam dia naik terus katanya enggak loh ya. Nah kenapa? Ini saking hati-hatinya. Nah kita ini biasanya hati-hati Pak dalam perjalanan batin menuju Allah. Ada jenis penyakit yang sering nempel kita. Apa itu? Penyakit iddia'ul khair. Iddia'ul khair itu menyangka kita sudah sampai di level itu. Coba nanti kalau sudah pembahasannya sampai di level-level batinnya, kalau dijelaskan secara awam, itu kayaknya udah sampai semua Bapak. Coba kalau Bapak baca-baca kajian tersebut, Bapak saya udah tobat kok, lihat. Terus naik lagi bab warok, rasanya saya sudah warok juga. Terus sampai bab sabar, kayaknya saya udah sabar. Sampai ke bab ridho, saya kayaknya sudah ridho. Tapi kok enggak marifat itu namanya Bapak belum apa-apa gitu ya. Belum apa-apa, berarti tobat juga belum benar gitu ya. Belum benar. Nanti kalau kita bongkar obat yang hakiki, sembuh dari riya yang hakiki, kelihatan Pak. Dulu kita ini masih kacau balau di sini. Gitu ya. Kacau balau di sini. Bab riya saja itu masih banyak riyanya. Kita itu udah cuma riya pilek, flu, sakit kepala gitu ya. Tidak cuma riak, sombong masih nempel kita ini, gigil masih ada, semuanya masih banyak penyakitnya. Nah, jadi lebih baik, lebih aman, saya kira kita selamatkan nanti. Ada statement yang sok kuat tapi saya tidak berani mengatakan begitu. Ya, bahwa perempuan itu adalah tajalli dari keindahan Allah yang terbaik. Bahwa perempuan itu adalah penampakan dari kreativitas keindahan Allah yang paling sempurnanya. Tapi hati-hati Pak. Justru di situ itu kita sering terpleset. Terpleset oleh apa? Oleh tarikan nafsu itu. Kadang-kadang kita itu orang kalau istri kita sendiri belum dinikahi, itu kenceng banget gas kita ya. Setelah dinikahi, melempem gitu gasnya, gitu ya. Kalau melihat orang lain gasnya kenceng, ini aja udah gak beres itu ya. Pembaturan batinnya udah gak beres. Jadi ini menandakan tidak stabil. Ada wali yang sampai di level itu, ada. Cirinya itu tadi, ketemu paha perempuan, ketemu paha ayam, ketemu paha sapi, tidak beda. Terus keadaan batin wali itu kayak apa? Kayak Bapak waktu tidur. Coba kalau Bapak tidur itu diberi ini padang, rendang padang, semua enak banget. Kepingin Bapak, ya udah tidur, gitu loh ya. Dikasih uang banyak di sampingnya, ngelirik Bapak, enggak tetap orang. Gak tertarik sama sekali, gak ada yang berubah di balik. Ada perempuan cantik, Miss Universe yang menang duduk tanpa pakaian di samping Bapak waktu tidur. Busuk tetap Bapak tidurnya itu ya. Ini baru batin wali. Jadi Bapak itu
jadi wali waktu tidur gitu ya. Waktu kita tidur jadi wali. Kalau bapak keadaan batinnya bagus itu loh Pak yang membuat akhirnya kebuka hijab, melihat rahasia di Lauhul Mahfuz, muncul lalu ya sodiko, mimpi yang benar gitu loh. Begitu bangun tidak bisa lagi Bapak memiliki keadaan seperti itu, karena begitu bangun sekarang ini udah narjet pikiran Bapak, sebentar lagi sarapannya harus sate loh, itu namanya nafsu sudah ngomong gitu loh ya. Enggak, nafsu saya sudah tidak Pak, sudah mati belum. Itu buktinya Bapak masih punya pilihan-pilihan. Kalau orang sudah mati nafsunya kan punya pilihan, pulang apa yang ada yang disajikan oleh istri ya sudah dia rindu, dia senang gitu ya. Lihat Romeo Habib Pasuruan, begitu dibagikan makanan di depan meja dia macam-macam, yang persis di depannya itu roti kering ya, roti kering itu yang dimakan oleh dia. Sekedar melintas ke sebelahnya itu sudah tidak punya pikiran. Coba kalau kita prasmanan, jangankan sebelahnya, kalau perlu orang-orang bilang kayu untuk ngambil yang sebelah sana gitu loh. Kalau begini tidak usah perempuan, makanan aja kita masih bingung gitu loh ya. Jadi tidak bisa kalau begini. Ini permainan batin masih belum, kita masih gagal sampai batin kita itu tidak goncang. Lihat bagaimana berbagai bentuk makanan Bapak tidak sudah, ini yang halal yang di depan saya cukup. Kalau masuk perut sama saja, dia beda rasa cuma 5 cm di lidah doang, lebih dari 5 cm sama. Mau sate, mau tempe, mau tahu sama saja. Bahkan kalau keluar itu yang sate lebih parah gitu ya. Jadi kalau sudah begini cara berpikirnya, Bapak sudah tidak ketipu oleh warna dan rasa makanan, ini berhasil Bapak mengelola nafsu. Tapi proses begini yang sekali jadi, cirinya nggak pernah marah meskipun makanan yang disajikan bentuknya kayak apa, yang penting halal gitu ya, yang penting halal. Sudah nggak pernah marah, mau istri itu mau bagaimana reaksinya ke kita, bagaimana cara dia, nah dia tetap bagus ya. Yang pertama itu, jadi ya mudah-mudahan kita sampai pada kualitas batin seperti itu. Cuma saya tetap mengatakan hati-hati, jangan-jangan ini iddi'aul khair atau da'awi ya, pengaku-ngakuan ya, bahaya kalau itu. Maka lebih baik kita mengatakan ya Allah, jauhkan saya dari sini, saya ini tidak kuat ya Allah, aslinya saya ini bukan orang kuat ya Allah, kalau tidak kamu jagain batin saya, waduh, hancur rohani saya kalau ketemu orang cantik itu ya Allah. Selamatkan saya ya Allah dari fitnahnya setan dalam bentuk orang cantik, dalam bentuk uang, dalam bentuk kekuasaan. Ya Allah, selamatkan saya itu ya. Iya, lihat orang korupsi itu jengkel, iya, tapi yang lebih penting bagi kita adalah minta selamat dari korupsi itu. Jangan-jangan kalau kita jadi pejabat lebih parah kita gitu loh ya. Kalau jadi kiai tidak pernah masuk ke birokrasi itu paling enak, paling wusu semua dicaci maki. Bapak tidak pernah punya pengalaman masuk birokrasi, apa ruwetnya, ya apa senangnya lihat uang tumpuk-tumpuk itu. Ya, tapi kalau sudah melihat dan tertarik, itu namanya ilmunya sudah sampai melihat dan tidak melihat. Kalau sudah begini ya Iqbal, sebenarnya anak-anak kita harus kita didik sampai di level itu. Kenapa? Kalau dia sekolah di luar negeri tidak bisa dihindari lagi Pak. Betul ya. Melihat orang ciuman, datang ke orang ciumannya bukan sekedar ciuman, nggak karu-karuan sudah, gitu loh ya. Di depan kita, gitu loh ya. Terus bagaimana? Ya dia harus bisa melihat tapi tidak melihat, gitu loh ya. Melihat tapi tidak melihat. Ngajarin melihat tidak melihat itu nggak gampang. Tapi ini harus dilatih terus dengan mau itu asal dengan dari. Yang kedua lupa tadi ya. Kebaikan yang universal. Oh ya, kebaikan yang universal. Kalau kita itu sudah yakin ke agama Allah ini, apa yang dari Allah itu ya, itu tidak cuma universal. Universal itu ukurannya kan dunia. Itu baik sampai ke akhirat, gitu loh ya. Jadi baiknya sudah melampaui dimensi waktu, gitu ya.
baik menurut Allah itu sudah baik dunia akhirat. Tapi kadang-kadang baik menurut Allah dan Rasulnya itu dipersepsi tidak baik juga oleh orang. Ya terserah kita mau ikut yang mana sekarang perspektif baik itu. Tapi kalau kita yakin bahwa masa perspektifnya Allah kalah dengan nalar manusia yang terbatas, yuk maka apa-apa yang disebut baik menurut Quran hadis itu sudah pasti baik yang hakiki. Walaupun kadang-kadang orang itu tidak terbuka kebaikan hakiki itu, karena dia terhijab oleh banyak hal, terhijab oleh nafsunya. Kenapa orang Barat menyebut samaleven itu hidup bersama tanpa nikah itu sebagai baik? Karena nafsu dia menyetujui. Bagi dia tidak ada yang korban, maka perempuannya senang, saya senang. Tidak ada yang dibeli. Ya lebih jelek orang merokok. Kalau orang merokok, yang merokok senang, yang lainnya tidak senang. Kalau orang berzina sama-sama senang. Mau disebut jelek dari mana? Kalau merokok jelek sudah pasti. Ya iya, itulah pikiranmu. Gitu ya. Itulah pikiranmu. Cara melihat kebaikan hanya melalui konsep untung rugi berdasarkan relasi antar dia dan orang lain. Tapi coba pikirkan persoalan hidup nasab, menjaga keturunan. Nah bisa orang begini mikirkan baik sampai kepada keturunan-keturunannya. Tidak sampai pikirannya. Maka jangkauan kebaikan orang itu ditentukan oleh sejauh mana nalarnya bisa melacak dampak kebaikan itu. Ketika orang itu semakin cerdas, maka cara dia memandang kebaikan pasti lebih luas dari orang yang jangkauan pikirannya lebih sempit. Anak kecil MI, SD, tentu cara dia melihat baik itu beda. Anak saya yang umur 2 tahun, 3 tahun itu makan coklat sebanyak-banyak itu baik, baik. Es krim terus baik, dulu ya. Cuma kita yang ketakutan dalam perspektif baik dia. Akhirnya nangis kan. Yang penting kalau diterus-terusin tidak benar kamu. Itu dulu. Coba anak-anak remaja ini pacaran baik, coba terus-teruskan, rusak semua batinnya. Gitu loh, enak kapan diajari mencintai Allah. Tapi bisa begini. Lalu terus gimana? Ya tahan, tidak tahan, dipisah oleh kiai. Ayo kamu mau sakit, tidak apa-apa. Yang penting nanti pada akhirnya kamu akan indah pada waktunya. Jadi kita harus bisa kuat untuk menerima baik menurut Allah. Maka skip kalau saya biarkan sudah. Meskipun saya tidak ngerti apa hasil kebaikan dari baik yang Allah Rasulnya ajarkan, yang penting tak jalani. Wong kadang-kadang kita itu terlambat memahami kebaikan. Kadang-kadang kita itu 1 minggu baru paham. Oh ini maksudnya Allah. Kenapa saya harus begini? Lo baru paham baik setelah 1 minggu. Ada orang yang paham baik itu setelah dewasa. Oh itu ya maksudnya Allah dulu membuat saya mogok itu ini ya. Sekarang ini lo baru paham dewasa. Ada orang baru paham setelah tua. Ya Allah, untung ya saya dulu itu begitu ya. Jadi anaknya bapak ini, ibu ini ya manfaatnya. Lo baru sadar tua. Ada orang baru ngerti baik itu setelah mati, Pak. Itu loh ya. Oh maksudnya sholat itu ya. Terus minta ya Allah balik saya ke dunia ya Allah meskipun sehari tidak bisa. Gitu terlambat kan paham baiknya Allah. Terlambat paham baiknya Allah. Loh terus apakah di Islam itu baik yang secara lokalitas itu tidak dihargai? Dihargai, Pak. Dihargai. Karena itu di dalam kajian fikih itu ada yang disebut dengan urf. Urf itu artinya adat istiadat setempat yang bisa menjadi patokan rujukan. Misalnya wa'mur bil ma'ruf. Kalau pemerintah kebaikan itu tetap harus menggunakan nilai-nilai setempat. Tidak bisa, gitu loh ya. Jadi tetap ukuran ma'ruf itu dipakai di Islam. Jadi terus bagaimana? Ya kita harus ngerti di mana bumi dipijak, di situ lah harus dijinjing gitu loh ya. Loh kalau kita misalnya ada di tempat yang hormat orang tua itu kan Quran menyebut bahwa kita itu harus hormat ke orang tua. Bentuk hormatnya kayak apa? Itu bisa beda-beda.
gitu ya. Hormat menurut keluarga santri dengan hormat menurut keluarga modern, dengan hormat menurut keluarga itu akan berbeda. Maka kemudian berlakulah uruf masing-masing. Makan menurut adat ini, menurut adat ini akan berbeda. Tetapi selama itu tidak menabrak Quran, tidak menabrak hadis, tidak apa-apa. Uruf itu tetap bisa berjalan, gitu. Tapi kalau sudah menabrak Quran hadis, ya tidak, harus dikalahkan, gitu. Ya tetap harus dikalahkan. Jadi adat bisa dipakai selama Quran hadis tidak tertabrak, baik secara tekstual maupun secara makna. Ya, kalau tertabrak secara makna atau secara teks apalagi, tentu aturan selain Quran hadis harus kalah dan harus dimenangkan Quran hadis. Itu saya kira konflik kebaikan yang harus kita menangkan di dalam kehidupan ini. Dan perspektif kebaikan itu banyak, Pak, tergantung alirannya. Tergantung alirannya. Kalau kita diskusi tentang baik itu apa, tentu baik menurut aliran filsafat utilitarianis akan berbeda dengan baik menurut filsafat liberalis, akan berbeda dengan menurut aliran filsafat esensialis, akan berbeda dengan menurut aliran filsafat yang lain, berbeda menurut aturan agama. Contoh, yang aliran utilitarianis menyebut baik itu kalau masih dipakai, kalau ada nilai guna, utilitinya. Kalau ada utilitinya dia baik, kalau sudah tidak ada gunanya dia tidak baik. Kalau itu bapak pakai ke sandal bagus, gitu loh ya. Kapan sandal saya itu baik? Kalau masih bisa dipakai. Kalau sudah tidak bisa dipakai, dia tak buang, udah jelek. Tapi kalau istri begini kan kacau, Pak, gitu loh ya. Memandang baiknya istri pakai filsafat utilitarianis, rusak, Pak, gitu loh ya. Rusak semua. Cara kita memilih pegawai kan utilitarianis. Kapan pegawai itu disebut baik? Selama dia kita bisa pakai. Kalau sudah tuanya kan udah 55, pecat saja, ganti yang lain dari yang muda lagi. Kenapa begini? Utilitarianis. Kalau di Islam nggak ada, Pak. Di Islam itu orang tambah tua itu tambah mahal, gitu ya. Tambah tua tambah mahal. Semakin tua tambah mahal. Selama orang itu di sisi Allah, gitu loh ya. Dan itu tidak utilitarianis. Tambah tua, tambah sepuh, tambah takut. Coba kiai, tambah tua, tambah agar. Ada tak ustaz kalau sudah tua pensiun ya? Batasnya ustaz itu 60. Nggak ada. Justru yang tua-tua yang kita cari. Sudah tua, sudah ngomongnya sudah sedikit banget. Itu pula tambah kita cari. Gitu ya. Tidak banyak ngomong, istiqomahnya itu yang mahal. Kenapa? Cara melihat baik kan beda. Jadi di Islam huruf dipakai, tetapi tetap harus tunduk pada Quran hadis. Saya kira itu ya cukup, saya kira ini penjelasannya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini diberikan manfaat oleh Allah. Amin. Kita semuanya orang-orang yang istiqomah dan bisa melihat kebenaran sebagai kebenaran dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengikuti kebenaran itu. Melihat keburukan sebagai keburukan dan diberikan kekuatan untuk menghindar keburukan